Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus. Silakan Bang Geis Khalifa untuk menanggapi tadi kritikan dari PSI yang mengklaim bahwa mereka punya data, mereka punya kajian di lapangan. Jadi bukti yang mereka tunjukkan yaitu apa adanya di DKI Jakarta. Bang Geis, versi Anda seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin cerita sedikit. Saya menyukai bulan Desember. Karena kalau Desember itu memutar film-film Natal yang isinya sangat humanis. Jadi banyak pembelajaran di bulan Desember itu. Dan di bulan Desember ini, Jakarta kali ketiga melaksanakan Christmas Carol. Di jalan-jalan Jakarta itu ada banyak tempat. Ada paduan suara, ada festival mapping video di Kota Tua, ada pohon Natal terbesar, dan ada banyak lagi. Dan yang istimewanya lagi ada 3 gereja yang puluhan tahun tidak mendapat IMB. Di Tambora itu 52 tahun, di beberapa tempat lagi 40 tahun lebih. Itu oleh Anies mendapatkan IMB. Setelah sekian puluh tahun tidak mendapat IMB, oleh Anies diberikan IMB. Lalu di Gereja Immanuel dilakukan revitalisasi. Dan di bulan Desember ini diresmikan revitalisasinya. Jadi apa-apa yang dikatakan oleh saudara Giring itu yang berbohong dia atau Anies. Kalau melihat semacam itu. Ini maksud Anda diksi intoleran yang sempat disebut itu? Iya, diksi intoleran. Yang kedua saya ingin memberikan fakta. Tentang dari 2018, kan nanti katanya dikatakan bahwa menjelang dia habis IMB dikeluarkan. Ini datanya, data Dikmental. Dari tahun 2018 sampai 2021, IMB di Jakarta untuk rumah ibadah yang terbanyak adalah untuk gereja, jumlahnya 21 plus 3 tadi menjadi 24 gereja. Berapa IMB untuk masjid? Jumlahnya 11 yang dikeluarkan. Jadi secara faktual datanya valid, ini data Dikmental. Lantas yang intoleran siapa? Kalau kita bicara tentang intoleransi. Terus tiba-tiba di tengah suasana Natal yang sangat kondusif, warga Jakarta menikmati Natal dengan sangat bahagia, datang seorang Giring berpidato dengan sangat kasar, menyatakan pembohong, hampir isinya ujaran kebencian yang tidak berbicara tentang Indonesia ke depan. Apakah ini pendidikan politik yang sehat dalam konteks itu? Lalu saya ingin memperlihatkan siapakah Anies, siapakah Giring. Untuk sebagai faktual aja. Datanya valid ini Bang ya? Iya, Anies Baswedan sebelum menjadi pejabat publik, sebelum masih dia menjadi bukan jadi gubernur, bukan jadi menteri. 7 penghargaan internasional bergengsi dia dapatkan. Tentunya nggak harus saya sebutkan ya. 7 penghargaan bergengsi Anies dapatkan. Ada datanya. Siapakah Giring? Giring adalah orang yang mendapatkan rekor muri karena 2 kali DO di universitas yang sama. Wah, tapi jangan personal juga dong, Bang Geis. Saya ingin menanggapi boleh pada poin ini? Tentu kita tidak mendiskreditkan satu orang, Bang. Saya tidak menyebut Anda pada saat Anda bicara, saya tidak motong. Saya bicara aja dulu. Ditahan aja. Sebentar ya, Mas ini Andi adalah data perbandingan faktual antara 2 orang. Gitu kan? Ini faktanya gitu. Lalu kalau kita bicara ke persoalan pilkada DKI Jakarta, bahwa Anies terlibat dalam persoalan sentimen agama. Saya ingin bercerita saja. Sentimen keagamaan itu bermula dari 2015 akhir dan 2016 awal. Pada konteks itu Anies masih jadi menteri. Tidak ada kaitannya dengan persoalan pilkada. Ada beberapa pihak yang tidak setuju Ahok jadi gubernur karena Pak Jokowi jadi presiden. Saat itu saya masih menjadi pendukung kerasnya Ahok.
Data digitalnya masih ada. Saya berhenti menjadi pendukungnya dia setelah dia menyatakan seorang perempuan ibu maling. Itu saya berhenti sudah di situ. Tapi sebelumnya saya adalah pendukung kerasnya beliau. Lalu dari pihak sebelahnya apa yang dikatakan? Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Ada jejak digitalnya. Lantas ada lagi pernyataan kami muslim, kami dukung Ahok. Jadi siapa yang membawa persoalan-persoalan agama dalam konteks itu? Nah, saya kasih bukti tentang bagaimana Anies tidak terlibat. Tanggal 11 Maret 2017, Anies membuat surat terbuka agar menurunkan spanduk-spanduk yang isinya tentang persoalan jangan menyolatkan jenazah yang memilih Ahok. Anies menyolat, kalau ada yang melakukan itu, saya akan datang, saya akan sholatkan. Ada isi suratnya, jelas di sini, terbuka dan bisa dibaca, jejak digitalnya jelas. Nah kalau Anies masih mau dilibatkan semacam itu, saya pikir itu adalah branding politik yang ingin dilekatkan kepada Anies. Tentu saja seorang Anies Baswedan tidak seperti itu. Saya mau kasih satu contoh sebagai cerita. Siapa dia? Pada saat dia menjadi rektor Paramadina, dia menginisiasi program Indonesia Mengajar. Lantas pulanglah pengajar muda dari sebuah daerah bercerita kepada Anies, Pak Anies, di tempat saya mengajar seluruhnya adalah muslim. Tidak ada orang non-muslim di situ. Maka sebaiknya dikirimlah guru pengajar muda ke sana yang bukan muslim. Apa yang dilakukan Anies? Dia kirim orang yang bukan muslim ke daerah itu. Jejak digitalnya ada, bisa dilihat di YouTube. Di program Indonesia Mengajar itu. Apa yang terjadi? Setiap minggu masyarakat di situ mengantar pengajar muda ini ke kota terdekat yang ada gereja. Setiap minggu. Laporannya ada. Kalau orang seperti Anies diperlakukan seperti ini, saya kira ini aneh bin ajaib. Karena memang secara latar belakang dia nggak ada problem-problem intoleran segala macam, nggak ada. Jejak digitalnya ada, buktinya akurat. Gitu. Nah, silakan Anda membantah saya. Itu deretan bukti nyata ya. Pertama saya ingin mengklarifikasi apa yang disebut oleh Geis tadi bahwa Bro Giring Ganesa itu drop out ya. Saya ceritakan, ketika kuliah, Bro Giring itu ada di persimpangan jalan antara melanjutkan kuliah atau melanjutkan passion dia sebagai seorang musisi, dan dia memilih jalur atau memilih menjadi musisi. Dan jangan lupa, pilihan itu adalah sebuah pilihan yang tepat karena Bro Giring kemudian menjadi salah satu musisi paling nomor papan atas di Indonesia. Jadi sekali lagi, jangan remehkan pilihan orang, pilihan anak muda ketika mereka ingin memilih apa yang menjadi passion mereka. Menjadi musisi itu adalah sesuatu yang mulia, yang terhormat, bukan sesuatu yang mudah. Jangan lupa juga, Bro Giring Ganesa adalah orang yang memajukan, yang memulai dan memajukan e-sport di Indonesia. Dia adalah presiden e-sport Premier League di Indonesia. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh meremehkan orang karena latar belakang pendidikannya. Banyak sekali contoh pemimpin di dunia, di Indonesia, contoh entrepreneur yang sukses, yang juga drop out dari sekolah. Jadi sekali lagi itu bukan kriteria. Kemudian yang kedua, menarik ini kalau misalnya pendukung Mas Anies sudah bicara tentang toleransi. Saya hanya ingin mengutip satu penelitian yang dilakukan oleh Markus Mitzner dan Burhan Muhtadi sesaat setelah Pilkada DKI Jakarta 2017. Mitzner dan Muhtadi menemukan bahwa Pilkada 2017 menjadi awal di mana politisasi agama itu terjadi dan kemungkinan ini akan terus terjadi. Ini adalah satu presiden yang buruk. Untuk pertama kalinya kekuatan-kekuatan intoleran, kelompok-kelompok yang selama ini bermain di pinggiran, kemudian klik dengan kekuatan politik formal dan menjadi satu kekuatan. Dan memenangkan pilkada dengan dalam agak berbeda ini Bang ya. Ini data, silakan Anda baca penelitian Markus Mitzner. Ada keterlibatan dari seorang Anies Baswedan. Salah seorang Indonesianis yang paling dihormati dari Australia dan kemudian juga Burhan Muhtadi. Jadi Anda bisa baca penelitian itu. Jadi kalau dibilang tidak ada keterlibatan Aniesnya di mana? Kalau tidak ada politisasi agama atau bahkan kelompok-kelompok yang menang Pilkada 2017 tidak menikmati politisasi agama, harusnya sejak awal mengambil posisi yang jelas, tidak bergandengan tangan, tidak datang ke markas FPI subuh-subuh misalnya. Jadi
Tidak usah dibantah, ini fakta jelas sekali. Jadi sekali lagi, ini justru membuktikan tesis bahwa kenapa pidato Bro Giring itu relevan untuk mengingatkan kepada publik bahwa inilah jadinya kalau kita gampang melupakan. Ini yang tidak boleh terjadi pada kita. Jangan mudah lupa, 2017 jejaknya banyak, silahkan dilihat. Jadi sekali lagi apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari cara kami melakukan pendidikan politik. Jangan sampai ada kekuatan yang memecah belah bangsa, yang kemudian akan menggunakan isu agama, jangan sampai mereka terpilih menjadi presiden. Ya, sebentar. Yang memecah belah bangsa faktual di Desember ini adalah pidatonya Giring Ganesa. Bang Mardhani, ingin Itu komentar. fakta yang tidak terbantahkan ketika warga Jakarta menikmati datangnya Natal. Ya, kita dengarkan dulu pendapat Yang dari Bang kedua Mardhani. adalah bahwa dari tadi yang dia katakan tadi, tidak ada satupun data faktual bahwa Anies terlibat. Tidak ada. Kalau saya punya. Dan PSI sekarang datang tidak punya data. Gitu. Oke, Silakan Bang makasih. Mardhani. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama terkait datanya Milsner ya, dengan Burhanul Muhtadi. Saya kebetulan ketua tim pemenangan Anies Sandi ya. Ada banyak faktor, tidak semata bahwa faktor Anies ya. Karena itu kami di tim betul-betul menegaskan tidak boleh menggunakan politik identitas. Anies Sandi dalam kampanyenya, dalam bicaranya, dalam dialognya tidak memberikan message politik identitas. Nah, makanya tadi ketika ada yang tidak boleh disolatkan, Anies langsung bikin surat. Nah, bahwa itu ada politik identitas karena memang kejadiannya barengan dengan Pak Ahok terkena kasus itu. Dan bahkan 2014 sebelumnya ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, jadi kaitannya ada. Jadi untuk kasus Pilkada DKI kita masih punya ruang tafsir yang bisa berbeda. Jujur dong, ya. Pak Mardhani jujur dong. Dosa loh kalau nggak jujur loh. 2017 jejaknya banyak sekali. Monggo ditampilkan. Ada keterlibatan di sana dari seorang Anies Baswedan? Kita dengan EPI bekerja sama, tapi kita tidak kontrol EPI, dan saat itu EPI adalah organisasi yang terdaftar resmi di Kemendagri. Kerjasamanya dalam bentuk apa tim pemenangan Anies Baswedan dalam pilkada? Mereka tidak Dengan masuk FPI. ke dalam tim, tapi mereka bilang mereka minta brosur, kita kasih. Mereka minta spanduk, kita kasih. Mereka minta bahan, kita kasih. Habis itu terserah mereka. Masing-masing sama, nanti kalau dilihat teman-teman belasanan juga punya banyak, demikian kita ada 243 relawan, kita berikan clue secara umum, ini loh yang harus dijalankan. Jadi tidak bisa menisbatkan. Kembali dulu kepada topik utama, menurut saya yang disampaikan Mas Giring dan teman-teman bukan contoh yang baik. Bagaimana membangun politik yang berbasis kepada moral, intelektual, dan hubungan sinergi antar anak bangsa. Meskipun ini negeri demokrasi dan tadi disampaikan berdasarkan data yang valid. Boleh, tetapi ketika kata pembohong, kata tidak becus, kata intoleran disampaikan berulang-ulang, maka itu message yang dikemukakan yang negatif. Kami, PKS ataupun banyak pihak selalu kita kontestasi karya dan gagasan. Tapi di sana ada presiden, Bang Mardhani. Presiden pun tidak komplain akan hal itu. Iya, karena itu forum resmi. Beliau kan nggak bisa angkat tangan, komen. Kalau menurut saya Pak Jokowi berusaha untuk santun, ada yang berusaha joking, beliau tersenyum. Nah, tapi kalau ada pernyataan langsung Pak Jokowi mendukung, nah kita bisa mengkomentari. Nah, saya tidak ingin membawa Pak Jokowi karena saya kepada Pak Jokowi sangat keras, ganti presiden macam-macam. Tapi saya tidak pernah mengatakan Pak Jokowi pembohong. Bahwa ada catatan-catatan Pak Jokowi, saya sampaikan. Pak Jokowi punya target 7%, tapi 5% juga tidak tercapai. Pak Jokowi ada datanya. Tapi kata-kata itu sangat mempengaruhi iklim politik. Bahwa di beberapa pernyataan Bro Giring mengatakan what's wrong untuk popularitas. Buat saya salah. Mengangkat popularitas dengan mengangkat isu negatif, apalagi karakter assassination gitu. Karena kalau kita yang kami inginkan
Seperti AFF kemarin, Indonesia lawan Singapura atau X Factor. Ayo semuanya kontestasi yang terbaik. Suara yang diberikan bukan suara sumbang, apalagi suara fitnah, apalagi suara karakter assassination, tapi yang disampaikan adalah ini loh Indonesia ke depan. Menurut Bang Mardhani itu pidatonya sumbang secara materi, substansinya. Saya tidak melihat secara umum, tapi apa yang disampaikan dalam kerangka yang tadi ditayangkan itu bukan pidato ketua umum yang baik, yang membawa optimisme, yang membawa harapan, yang membawa inspirasi, yang membawa masa depan. Tapi jadi malah turun kelas PSI-nya. Sebagai partai baru, harusnya partai berbasis nilai, partai berbasis intelektual, berbasis knowledge, kan milenial nih. Seperti apa sih Indonesia masa depan yang kami inginkan? Bro Andi, nanti lihat ketika Giring menyatakan maju presiden, lihat detik. Saya dukung Giring, siapapun parpol ketua umum yang mau jadi capres, bagus dan baik, dan umumkan sejak awal. Habis itu sampaikan, ini loh visi saya, ini loh misi saya, ini loh harapan saya, ini loh target saya, inilah roadmap saya. Bukan malah membunuh, atau malah kalau kayak gini buat saya Mas Anies dapat iklan gratis gitu. Kalau dalam pandangan kami, justru kami ini sedang menjalankan satu bentuk politik yang didasarkan pada nilai-nilai, pada prinsip. Jadi jangan sampai sopan santun, basa-basi itu menghilangkan substansi bahwa memang ada seorang kandidat yang menggunakan isu agama untuk menang. Jangan sampai kita kehilangan substansi bahwa memang ada orang yang tidak qualified sebagai seorang pejabat publik. Itu jadi, harusnya malah tidak berimbang. Ketika tadi ditanya siapa orangnya, Andi nggak jawab siapa orangnya. Di gitu bagian loh. akhir kan saya sudah menjawab. Di-referkan ke video. Kalau buat saya ini loh. Saya nggak, ketika ke Pak Jokowi punya catatan kok. Dan saya, Pak Jokowi bosan nilainya 6, saya mau yang 8 boleh kok. Jadi tidak bersembunyi, lempar batu sembunyi tangan, tidak. Harusnya kalau mau gentleman sampaikan. Habis itu Anies bisa menjawab atau timnya Anies bisa menjawab. Itu ada kontestasi, begitu. Saya sudah menjelaskan dalam konteks itu tadi ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Mardhani tadi dengan segala hormat, itu adalah bentuk politik lama Pak. Basa-basi, sopan santun, tapi tidak ada substansinya. Tidak. Bersembunyi di balik sopan santun. Di situ. Tidak ada hal yang prinsipil yang menjadi yang disampaikan perdebatan Bro Giring mana membuat katakan Indonesia bisa 7%. Harusnya PSI seperti itu. Bagaimana Indonesia mengurus bonus demografi karena banyak milenial. Bagaimana Indonesia membangun olahraga karena gitu loh. Pak Mardhani tidak mendengar secara penuh pidato Bro Giring ketika dia menyebut mengenai potensi Indonesia tentang potensi anak muda. Yang disampaikan oleh Bro Giring dalam konteks ini bahwa kemajuan Indonesia dengan potensi anak muda yang begitu besar, dengan kita yang semakin dekat dengan menjadi negara yang sukses ini akan terancam kalau orang yang terpilih kelak menggantikan Pak Jokowi adalah orang yang menggunakan isu sara, orang yang tidak kompeten dengan kata-kata yang tidak patut diucapkan. Ini bukan masalah basa-basi. Bang Mardhani, kalau berbicara mengenai kata-kata, layaknya yang harus berbicara adalah pakar komunikasi politik. Kita tahan dulu, nanti juga bersama ada Bang Arya Bima yang akan mengomentari juga. Sesaat lagi ya, usai jeda, tetaplah bersama kami.